istrinya itu udah sampai berani di depan suaminya, misalkan berkata ketika lagi main ke rumahnya itu kan, kalau udah di rumah itu namanya berarti kan di depan suami ya, di depan aja udah berani apalagi di belakangnya gitu. Kamu tahu gak suami aku tuh, kalau bukan karena aku misalkan tuh suami aku tuh gak ada apa-apanya gitu ya, oh nggak punya kerja, artinya bicaranya sangat jelek, artinya menekankan kalau bukan karena saya, kalau bukan karena saya itu semua ada jasa saya gitu kan. Itu bisa gimana coba perasaan suaminya tuh kan? Hancur gitu teh, drop. Iya, iya, itu harga diri suaminya itu kan merasa terinjaki oleh istrinya itu sendiri gitu. Itu menurut saya itu seorang perempuan yang sangat tidak baik sekali, yang tidak bisa menjaga perasaan seorang suaminya itu sendiri. Dan suaminya berkata kepada istrinya, aduh yang kamu tahu gak, kamu tuh sering berbicara seperti itu tuh melukai hati aku, kata suaminya. Aku merasa gak punya harga diri nih di depan kamu, di depan teman-temanmu, di depan saudaramu, merasa gak punya harga diri gitu. Istrinya bilang sama suaminya, tapi memang benar kan kenyataannya, kamu tuh bisa seperti itu karena saya, misalkan, karena kata istrinya berkata tuh seperti itu, kayak di sinetron. Iya betul. Tapi memang benar, ini pada kenyataannya tuh memang banyak wanita yang memang seperti ini, seperti itu, sehingga dia merasa ada tekanan gitu di dalam hati suami, itu merasa ada tekanan seperti itu, jadi merasa udah gak punya ada harga dirinya di depan orang lain. Kalau menurut saya kasus seperti ini pun ini bisa termasuk KDRT, cuman KDRT-nya tidak secara fisik, tetapi secara apa? Mental. Sakitnya itu lebih sakit karena Sakitnya tuh di sini. Iya, kalau menurut saya itu termasuk KDRT gitu. Kebanyakan sih mungkin kasusnya seperti itu kalau untuk laki-laki. Jadi ada ya gitu. Ya, sering dengar bahkan seperti itu. Oh iya teh, kan dalam contoh barusan yang teteh sebutkan, misalkan perempuannya itu punya karir gitu, jadi punya penghasilan sendiri gitu. Nah si perempuan tersebut membelanjakan penghasilannya gitu ke barang-barang yang ia mau gitu teh. Nah itu teh harus dikomunikasikan sama suaminya. Apa gimana gitu teh? Oh, jadi ini mentang-mentang karena istrinya punya penghasilan sendiri. Jadi kalau misalkan uang suami itu uang Istri. Kalau uang istri Uang istri. kalau uang istri ya. Kalau uang istri belum tentu uang suami. Ini perempuan yang licik nih. kalau uang suami itu uang istri, kalau uang istri belum tentu uang suami, karena berpikir kalau suami adalah berkewajiban dan wanita adalah tidak. Aduh, ini wanita ya. Kalau menurut saya sih, walaupun istrinya itu punya penghasilan sendiri, ya apapun itu harus dikomunikasikan. Yang namanya udah rumah tangga, kalau saya berpikir dalam rumah tangga komunikasi itu adalah fardu ain loh Teh Fahmi. Jadi wajib kalau menurut saya. Mau apapun itu wajib dikomunikasikan. Mau yang baiknya, mau yang gak baiknya, wajib dikomunikasikan. Apapun itu. Ke masalah kita di panjang pun kalau kita gak senang, bilang gitu ke suaminya. Harus itu, emang benar itu harus gitu. Jadi jangan sampai ada apapun itu sampai mendegel tuh di dalam hati kita. Jadi harus itu dikomunikasikan. Jadi jangan berpikir seorang wanita itu dikarenakan saya punya uang sendiri ya bebas, saya pakai aja sendiri, nggak perlu bilang sama suami. Kalau menurut saya itu nggak bijaksana kalau kita menyikapi seperti itu. Karena kan sebelum wanita tersebut bekerja pun itu kan harus ada komunikasi yang baik dulu dengan suami, harus ditanya dulu tujuan kerjanya itu apa, hukumnya kerja itu gimana. Dan masih banyak masih banyak deh ilmu kalau wanita yang pengen berkarir, tapi nggak mungkin dijelaskan juga ya. Terlalu panjang gitu teh. Nanti bisa sampai subuh deh kita ngobrol. Kita ngobrol ke sana.